Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat dat warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang, selamat datang di acara kita setiap hari Sabtu, yaitu acara belajar bahasa Belanda dasar. Selasa, Kembali. Bu, bukan Sabtu. Oh Dinsdag. iya, sorry Din, ya saya ngaco nih lagi. Oke, terima kasih, terima kasih. Diulangi. Selamat datang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025. Bertemu lagi dengan acara dari Mandeh Minang Mancanegara dengan tema belajar bahasa Belanda dasar. Goedemiddag, goedemorgen, dames en heren. Fijn om u weer terug te komen. Vandaag is dinsdag 20 mei 2025. Deze programma wordt aangeboden door Mandeh Minang Mancanegara en onze sponsor Radio Gebuminang heeft deze programma via YouTube uitgezonden. Seperti biasa, marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk berdoa memohon ridhonya agar acara ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Oke, itu adalah tadi sudah saya sampaikan dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Belanda. Seperti kita ketahui, saya ulang-ulang ini untuk kembali mengingatkan apa yang telah kita pelajari dan sambil nanti kita membahas temanya. Karena untuk pemula, apa yang telah saya berikan ini sudah cukup untuk bisa membuat kalimat atau percakapan yang sangat sederhana. Tetapi tentu saja kita harus banyak berlatih ya, karena teori saja tidak cukup untuk bisa menguasai bahasa Belanda ataupun apa yang kita pelajari. Jika sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang teori, mungkin yang lupa atau bagaimana, saya akan persilahkan waktu untuk mungkin bertanya atau menceritakan sesuatu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mengikuti saja. Oke, mungkin saat ini belum ada yang Kenapa, mau bertanya. Baby siapa itu? Oke, yang penting kita nanti bahas kembali ini ya, pembentukan kalimat dengan melihat apakah itu kalimat inversi atau kalimat dalam masa lampau. Teorinya sudah kita dapat. Untuk mempermudah, saya akan perlihatkan sebuah lagu. Di situ nanti kita akan mendengarkan apa yang dibawakan oleh penyanyi tersebut dan juga kita perhatikan bahasanya, pemakaian bahasanya, kalimatnya. Dan nanti saya sudah menuliskan ini teksnya dan itu kita bahas, jadi mudah ya untuk sekarang. Kita dengarkan saja videonya sambil kalau perlu ditulis kata-kata yang mungkin belum diketahui atau mungkin sudah dikenal. Saya perdengarkan dulu ya. Waarom ik heb gekozen voor de opleiding International Business is vrij simpel. Je leert de basis. Je wilde graag je eigen weg gaan, maar laat dat dan dezelfde weg zijn die ik ga. Ik wijs de weg langs elke valkuil, ik droog je tranen na een huilbui, reken maar. Ik heb je al 1, ik heb je al 2, ik heb je al 100.000 keer
me mee te nemen op je reizen. Jij en ik, mag ik met je mee? Mag ik met je samen vechten, samen praten, samen delen? Mag ik met je mee? En mag ik met je samen lachen, samen huilen, samen leven? Vroeg of laat kom jij erachter, alleen is maar alleen, de nachten zijn zo koud. Zo koud. Laat mij de nacht komen verwarmen, je vindt de warmte in mijn armen. Reken maar. Ik heb je al 1, ik heb je al 2, ik heb je al 100.000 keer gevraagd me mee te nemen op je reizen. Jij en ik, mag ik met je mee? Mag ik met je samen vechten, samen praten, samen delen? Mag ik met je mee? Mag ik met je samen lachen, samen huilen, samen leven? Je wilt op eigen benen staan, je wilt er helemaal voor gaan. Je neemt het heft in eigen handen, maar laat dat dan door mij veranderen. Want 2 weten meer dan 1 en je redt het nooit alleen. We kunnen dit toch eens proberen. Jij en ik, mag ik met je mee? Mag ik met je samen zijn? Mag ik met je mee? Mag ik met je mee? Mag ik met je samen vechten, samen praten, samen delen? Mag ik met je mee? Mag ik met je samen lachen, samen huilen, samen leven? Oke, itu tadi lagunya. Kita lihat dulu dan saya ingin bertanya, ada yang kira-kira paham apa lagunya atau bisa diraba-raba atau masih terlalu cepat? Silakan reaksinya. Banyak kata-kata baru, Bu Tati. Banyak kata-kata baru. Oke. Kata-kata mana yang sering diulang-ulang yang telah mungkin diketahui? Samen apa? Mar. Ya, Mhm. samen. Kita lihat bareng ya. Ya, Kita lihat bareng. Mag ik met je mee? Kita baca dulu. Kita baca dulu. Saya baca nomor 1. Nanti kalian bareng-bareng ya. Oke. Judulnya Mag ik met je mee artinya bolehkah saya ikut bersama kamu? Kita memakai kata kerja mogen di sini ya, yang sudah kita bahas. Artinya bolehkah? Saya baca. Je wilde graag je eigen weg gaan. Silakan. Silakan baca bareng. Je wilde graag je eigen weg gaan. weg gaan. Bareng sekali lagi. 1, 2, 3. Je wilde graag je eigen weg gaan. Oké. Maar laat dan dezelfde weg zijn die ik ga. Maar laat dat dan dezelfde weg zijn die ik ga. Ja. Ik wijs de weg langs
elke valkuil. West de weg langs elke valkuil. Ik droog je tranen na elke huilbui, reken maar. Ik droog je tranen na elke huilbui, reken maar. Oke, kita lihat sekarang kalimatnya. Je wilde graag je eigen weg gaan. Apa yang kita ketahui di sini? Mana kata kerjanya? Wilde. Bagus. Wilde itu kata kerja apa? Willen. Dari willen. Ya. Betul. Dan itu ada huruf DE di belakangnya berarti apa? Apa tuh? Past tense-nya. Past tense-nya. Ya, past tense. Kita lihat yang ini ya, ini ya. Past tense-nya ini kita berbicara tentang modale werkwoorden yang bisa berdiri sendiri seperti kunnen, mogen, moeten, zullen, willen. Ya. Nah, kalau kata kerja ini adalah bentuk kata kerjanya dalam kata kerja present tense. Ya. Dan kata kerja ini tidak berurutan. Tidak semuanya berurutan, ada yang berubah, ada yang enggak. Tapi tadi dan yang kata kerja ini selalu diakhiri dengan bentuk infinitif. Kita cek kembali. Ini adalah wilde berarti dia past tense. Ingin. Tadi kita lihat bahwa ini harus dipenuhi dengan kata kerja infinitif. Infinitifnya yang mana? Wehan, ya. Jadi di sini artinya kamu ingin sekali pergi dengan sendiri dengan jalan kamu sendiri ya. Jadi jalan kamu sendiri. Jalan sendiri. Jadi ini je wilde graag. Graag itu di sini ya ingin sekali. Je eigen di sini je bukan pokok kalimat tetapi jalan kamu sendiri. Ya, eigen di sini menentukan jalan kamu sendiri. Jadi je di sini jalan kamu, bukan kamu sebagai pokok kalimat ya. Oke. Nomor 2, maar laat dat dan dezelfde weg zijn die ik ga. Kata kerjanya mana? Zijn ya. Laat, no. Laat, yang pertama laat Ya. dan ya. Laat dan dezelfde. Jadi di sini ya, laat di sini adalah juga semacam bentuk kata kerja ya biarkan. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, dibantu dengan di sini dezelfde weg zijn dengan laat zijn ya. Tapi abaikan, ini bentuknya susah. Tapi kita lihat penggunaannya dengan infinitif. Artinya apa? Maar laat dan laat dat itu apa? Di sini menunjuk kepada yang di atas. Tuh ya, betul itu. Itu apa itu? Dia yang mau berjalan sendiri. Ya, itu yang di atas ya. Ya. Jadi ini menunjukkan kalimat yang terdahulu. Jadi kalau kamu mau berjalan sendiri ya, laat dan dezelfde zeg, apa namanya, laat dan marilah sebetulnya di sini menjalankan perjalanan yang sama. Maksudnya sama, kita mengambil perjalanan yang sama. Di sini sebutkan di ikha, jadi marilah kita sama berjalan dengan jalan yang akan saya jalankan. Ya, ini strukturnya agak sulit tapi nggak apa-apa, kita kenali aja. Nomor 3 agak mudah. Kata kerjanya mana? Wees. Kira-kira kata kerja penuhnya apa? Wezen. Bagus. Wezen, karena di dalam kata ini aslinya adalah wezen dengan Z-E-N. Karena ya, diganti jadi ik wijs. Apa artinya? Apa ya? Tahu, bukan tahu ya. Apa ya? Ik wijs. Wijs itu saya akan menunjukkan.
Oh, apa menunjukkan, di sini tahu ya. apa memberitahu, Oh, menunjukkan ya. memberitahu, menunjukkan, Saya akan memberitahu. memberitahu that the weg ya, Jalan itu, jalan the way, itu jalan ya, itu, sepanjang jalan itu yang setiap ada pelang sepanjang, ya. Falkil itu apa itu? Fal itu kira-kira apa? Falkil. Fal dingin kail ya. Fal kail itu kalau fal itu biasanya dari kata kerja fallen, jatuh. Jatuh, falkil. Kail itu adalah lubang. Jadi fal kail itu adalah setiap jalan yang ada apa ya istilahnya tuh bencana bahaya apa gimana. Fal kail itu jalan yang ada fal kail itu semacam kalau 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 binatang dijerat pakai apa tuh? Ada yang pakai kalau menangkap binatang buas misalnya suka ada di situ kan ada super lubang ada jaringannya. Jadi falkal itu ada jaringan yang bisa menjatuhkan kita, seolah seperti itu ya. Jadi maksudnya kalau kita berjalan bareng akan saya tunjukkan di mana jalan-jalan yang berbahaya maksudnya di sini ya. Oh, Falkal falkil itu jalan berbahaya. karena ada yang bisa menjatuhkan kamu, ada lubang yang mungkin tidak terlihat, tetapi kalau dengan berdua bisa melihat gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi betul tadi yang kita bahas jangan kalimat yang susahnya, tetapi yang kita ketahui bahwa kata kerjanya adalah berasal dari wijzen. Kemudian dengan berubah ik jadi wijs ya. Oke. Ik droog je tranen na elke huilbui, reken maar. Ini kata ini susah di yang ini ya. Ya. Ya Ibu Marita udah bisa ya, tapi yang ini nih ya untuk mulut orang Indonesia agak susah. Valkuil, huilbui itu agak sedikit ya. Ya. Kira-kira kata kerjanya apa di sini? Droog. Artinya apa? Mengeringkan, drogen. Ya, drogen. Bagaimana tulisan drogen? Kalau yang tahu? Oh, DROGEN. Bagus. Ya. Betul. Ik droog je tranen na elke huilbui, reken maar. Artinya saya kasih ini, saya akan keringkan, maksudnya saya keringkan Air matamu. Yetranen di sini bersatu ya, ini berarti satu dia. Yetranen itu ye di sini bukan pokok kalimat tetapi air matamu. Air matamu. Ya. Nah, alkehelbel. Jadi artinya saya akan menghapus air matamu setiap kamu menangis, setiap tangisan gitu ya, setiap tangisanmu ya. Ik heb je 1, ik heb je 2 maksudnya. Saya punya kamu, saya punya 2. Ya, ini kalimatnya belum selesai karena ik heb je tidak ada artinya. Ik heb je 2. Di sini dihalindakan ik heb je al 100.000 keer gevraagd. Di depan, di atas yang kalimat 5 dan 6 ini belum ada artinya. Seperti saya katakan bahwa kata kerja hebben itu harus ada objeknya. Ya. Ya. Jadi ini atau misalnya kalau dia sebagai kata empunya ik heb 2 kinderen. Ik heb veel geld. Ya. Tetapi kalau sebagai kata kerja bantu, bagaimana? Masih ingat nggak bagaimana kalau kata kerja bantu? Ada yang tahu? Ada bentuk ketiganya jadinya. Ya, bentuk ketiganya. Nah, itu dia ya, bentuk ketiganya. Bagus ya. Ya sejauh itu kita sudah memahami teori ya. Jadi dengan kita melihat dan membahas apa yang kita dengar atau baca itu bisa. Jadi ik heb je 1, ik heb je 2 belum ada artinya. Kayaknya di sini have-nya belum lengkap, tidak ada objek, tidak ada kata kerja bantu kata yang melengkapinya. Jadi dilengkapi dengan nomor 7 karena ini lagu jadi hanya
untuk irama saja mungkin. Jadi ik heb je al 100.000 keer gevraagd. Jadi 100.000 kali. ya 100.000 kali. Jadi ini udah sering gitu maksudnya ya, itu apa namanya exaggerating itu, enggak apa namanya itu ucapan yang mengatakan bahwa sepertinya wih udah segudang deh aku nanyamu gitu ya, waktu exaggerating ya. Oke, jadi yang kita harus perhatikan adalah penggunaan kata-kata heb gevraagd, sudah bertanya. Kalau misalnya sudah minum gimana? Heb gedronken. Bagus. Kalau misalnya sudah menulis? Ik heb baca apa tulis apa ya, lupa. Ik heb Ada yang tahu? Schrijven. Bagus, ik heb geschreven, tapi ik heb geschreven. Ya, oke. Bagaimana kata kerjanya schrijven? Tulisannya ada yang tahu? SCHR schrijven IYVEN. Ya, Bagus. schrijven. Ya, schrijven. Bagaimana lampaunya, ada yang tahu? Geschreven. Apa ya? Schrijven, nggak tahu. Mari kita lihat teorinya. Mana yang teorinya? Schrijf. Mari kita lihat teorinya kembali. Teori yang kita tahu untuk mencari kata kerja. Ya, ini adalah teorinya ya. Satu yang berubah. Leplop, gelopen. Ini akan selalu kita temui di setiap teks atau pembicaraan ya, teori ini. Yang nomor 2 adalah pakai soft ketchup ya. Kita udah tahu juga, udah hafal ya. Yang ketiga juga, tetapi yang nomor 1 itulah yang sulit, yang berubah itu. Schrijven itu lampaunya schreef. Apa Anton? Ya, schrijven, schreef, geschreven. Jadi itu yang halus di hafal. Karena itu berubah. Kadang-kadang kita tidak tahu. Sedangkan kalau yang nomor 2, yang soft ketchup, kita udah bisa meraba-raba, nggak bisa meraba-raba, kita tahu pasti bahwa teorinya itu seperti itu. Dan nomor 3 pun seperti itu. Cuman yang nomor 1, kita harus banyak membaca dan menulis kalau kita ketemu hal seperti itu. Kembali ya, paham ya? Kita lihat lagi yang ini. Oh, mana tadi? Kemana? Ini ya, oke. 12. Jadi nomor 7 itu heb gevraagd. Kita kadang-kadang nggak usah lihat dulu bagaimana isi konteksnya yang sulit. Mungkin kita lihat aja patronnya. Apa tuh patronnya? Strukturnya. Ini kata kerja yang sudah lampau, yang sudah selesai. Ya, heb gevraagd. Oke. Jadi ini kalimat 7 dan kalimat 8 ini bersambungan. Ik heb je al 100.000 keer gevraagd mee te nemen op je reizen. Saya sudah beribu kali gevraagd itu bertanya untuk membawa saya di dalam perjalananmu. Met me te nemen op je reizen. Ya. Jadi ikut gitu ya, ikutan ya. Jij en ik. Jadi di sini kamu dan saya ya. Tidak ada pokok kalimat karena ini ya melanjutkan yang itu di atas. Nomor 10. Mag ik met je mee? Mag ik met je mee? Artinya apa? Boleh saya ikut kamu? Boleh. Kalau misalnya bisakah saya ikut dengan kamu, bagaimana? Iya, mag ik. Ik mag met Mag je ik. mee. Itu tapi kalau misalnya bisa, Dan Je kan je ik mag. met je mee. Kan ik. mag, Kan ik. ik mag met Nih, kalau udah kan nggak usah pakai mah lagi. Kan ik met je mee. Bolehkah saya ikut dengan sama? Kan itu mah itu boleh. Tapi kalau kan, dapatkah saya ikut dengan kamu? Misalnya kalau harus bagaimana? moet, Ya, Harus tuh mood. Kan muter nih ya. ya, moet.
Mood ik ik met met je. je mee. Ya gitu. Moet ik met je mee. Jadi kalau bisa bertanya seperti itu kata kerja bantu, bolehkah? Mag ik, tapi moet ik. Misalnya kalau Met yang lainnya je. lagi, Met yang lagi apanya? Zal ik met je mee. Jadi yang kata kerja yang ini tadi yang kata kerja, kita lihat ya. Nih, modal werkwoorden ini dia bisa juga bertanya dengan kata ini, tergantung siapa. Kalau yang mengerjakannya yang jamak, mogen we met jullie mee, mogen we met je, mogen ya. Jadi tergantung siapa yang mengerjakannya ya. Dan ini infinitif tetap. Kita lihat lagi. Nah, tadi ini ya, oke. Mag ik met je samen vechten? Nah, kita ini lihat ya. Mana sekarang kata kerjanya? Mag met je, Mag. met Mag. Terus harus ada kata infinitifnya. vechten. Vechten. Oke, mag ik. Maksudnya bukan bergelut kayak bertinju. Vechten di sini adalah kiasan untuk mungkin mereka mempunyai problem dalam relasi mereka. Yang satu ingin liburan sendiri, katanya kenapa kamu nggak mengajak saya biar saya bisa melindungi kamu kalau ada jalan-jalan yang berbahaya, atau kalau kamu lagi nangis aku akan bahasa Indonesia, keringkan air matamu, ya kayak begitulah ya. Jadi kalau sendiri gitu. Jadi di sini mag ik met je samen vechten. Je di sini bukan juga pokok kalimat. Mag ik bersama kamu. Mag ik met je samen vechten. Bolehkah bersama kamu? Ya. Samen itu apa? Bersama. Bersama. Ya, samen ya. Mungkin kayaknya sama samen itu berasal dari rumpun kata yang sama ya, kurang tahu saya. Kayak kan di Indonesia sama tapi sih samen. Oke. Jadi mag ik samen leven ya, di bawahnya Samen leven, hidup samen bersama. praten artinya apa? Sama ngomong, praten. Bareng ngobrol Berbicara. bareng. Samen delen apa? Delen itu apa? Berbagi. Berbagi. Sama berbagi ya gitu. Terus di bawahnya lagi kita lihat, diulang lagi, mag ik met je mee. Tidak ada yang baru ya, ini sama ya. Jadi nanti kita bikin kalimat ya dengan ini ya, dengan latihan kalau ada yang mau, nggak ada paksaan. En mag ik met je samen lachen? Ini apanya? Dan bolehkah saya? Saya bersama-sama berketawa ya, lachen. Iya, di sini tetap ada kata kerja bantunya mogen atau mag, dan dibantu dengan ditutup dengan kata kerja infinitif. Ya, ini samen huilen, samen leven. Samen huilen itu kita bareng, nangis bareng, hidup bareng gitu loh. Ini bukan kata ya samen huilen. Di sini nangis bareng, ketawa bareng. Oke. Nomor 16 kita lihat. Ini agak sulit. Vroeg of laat kom je achter. Ya. Mana kata kerjanya? Vroeg. Vroeg. Bertanya. Ya, vroeg. Nih. No? Karena di sini ada penyataan lambat atau laun, artinya di sini lambat atau ya, laun. vroeg of laat, lambat laun. Kom kalau gitu. Ya, vroeg of laat itu adalah apa ya? Pernyataan ya. Pernyataan. Nantinya kamu akan ikut gitu lah ya. Ya, bukan vroeg of laat. Kamu lambat laun kamu akan menyadari. Kom je achter ini akan, later itu menyadari. Di sini artinya menyadari. Achter di sini bukan belakang. Istilahnya di sini adalah menyadari di belakang hari. Ya. Jadi, di belakang hari. Vroeg of laat. Lambat. Apa bahasa Indonesia lambat laun, kamu di belakang hari akan menyadari. Akan menyadari. Bukan ikut, menyadari. Oh, menyadari. Ya. Menyadari. Karena di sini kata kerjanya bukan
kata kerja adalah penuhnya di sini adalah achterkomen. Di dalam bahasa Belanda suka ada kata kerja yang terdiri dari, saya tempo hari pernah bahas juga, achterkomen, bersatu. Nah, kata kerja ini kalau dia dipisahkan, kata kerjanya dulu, baru kata depannya di belakang. Ibu Melita mungkin minggu lalu nggak hadir ya? Iya Bu, nggak lagi Ya. keluar kota. Saya juga nggak hadir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda nggak hadir. Ya, nggak apa-apa. Ini bukan absen, cuman karena minggu lalu kita bahas ini, jadi agak sedikit apa namanya? Ya, jadi Achterkomen awalnya. kata-kata kita ulang lagi deh. Kata kerja yang misalnya tunggu. Bukan ini tadi. Oke. Kata-kata kerja nanti ya di tempat lain. Nanti saya ulang yang ini, jadi kata kerja yang ada prepositionnya lain cara. Jadi ini kata kerja penuhnya achterkomen. Tetapi kalau dipisah, komnya dulu baru achter. Oke. Oh, achterkomen. Kata kerjanya achterkomen itu apa tuh? Achterkomen itu realize, ya. Menyusul, bukan menyusul, Bu. Bukan. Achterkomen itu akan menyadari kemudian hari. Ya, istilahnya itu ungkapan ya, bukan kata kerja yang ini ungkapannya. Achterkomen itu ungkapan. Di kemudian hari akan mengetahui. Jadi apa tuh namanya? Ya, menyadari ya, kalau kita bahasa Indonesia. Lambat atau laun kamu akan menyadari. Itu ungkapan istilahnya di dalam bahasa Indonesia menyadari. Ya. Nomor 17. Alleen is maar alleen. Smart. De nachten zijn zo koud. Kata kerjanya apa? Zijn. Is sama zijn. Is sama Ya. zijn. Ya. Is alleen is maar alleen en de nachten zijn zo koud. Betul. Jadi zijn di sini kata kerjanya Zijn. kata kerja juga. Jadi kita lihat is juga kata kerja ya. Jadi de nachten zijn zo koud. Bagus. Koud itu apa? Dingin. Dingin. Nachten itu apa? Malam. Malam hari. Ya. Kalau alleen Sendirian. sendirian. Kalau semua itu alles. Alles. Kalau alleen itu alone. Bahasa Inggrisnya alone ya, alleen ya. Oke. Alleen. Alleen is maar sendiri, adalah sendiri. De nachten is zijn zo koud. Jadi di malam hari itu terasa dingin. Zijn zo koud, ini ulangan lagi. Nomor 18. Laat mij de nacht komen verwarmen. Kata kerjanya apa? Laat. Ya. Laat komen. ini. Nah, komen Verwarmen. Ya, jadi ini di dalam kata bahasa Belanda kalau ada kata kerja bantu, di sini juga laat termasuk kata kerja bantu dengan kata kerja lain. Jadi di dalam satu kata itu Komen. yang ada kata kerja bantunya bisa terdiri dari 2, 3 dan 4 atau lebih ya. Jadi ini common verb. Jadi let me, kalau bahasa Inggrisnya let me. Kalau bahasa Indonesia apa? Biarkan. Tapi gimana sih bahasa Indonesia? Nggak tahu bahasa Indonesia apa. Betul Ibu, Biarkan ya. Biarkan de nacht. Saya datang. Saya datang. Ya, menghangatkan malam. Ya. Biarkan saya datang menghangatkan malam. Nah itu. Jadi di sini let me ya bahasa Inggrisnya ya. Laat mij de nacht komen verwarmen. Biarkan saya atau misalkan izinkan saya, mungkin begitu ya untuk datang menghangatkan malam. Vind de warme apa nih namanya? In the warm In mijn armen. Ya. In mijn Ini pintu apa artinya? Pintu apa artinya? Fine. Fine ya. Vinden. Jadi temukan maksudnya di sini. Menemukan kehangatan di dalam pelukanku. In mijn armen itu armen tangan di tangan, jadi pelukanku. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kata-kata itu ini agak sedikit sulit kalau kita lihat kalimatnya, tetapi prinsipnya yang harus kita pegang tidak jauh
dari apa yang kita telah pelajari seperti ini. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri bisa kita pakai untuk predikat dalam kalimat. Tanpa objek pun kita sudah bisa membuat kalimat yang sederhana. Dan apabila kita memakai kata kerja bantu modal verb model ini antara lain yang seperti ini diakhiri dengan infinitif dan pokok kalimat menentukan apa kata kerjanya. Misal kalau ik jadi ikan bukan ikun ya. Ikmah bukan ikmoh gitu ya. Itu ini ada kekecualian di dalam penjabaran kata. Misalnya iksal bukan iksul. Kalau ikbil ini diakhiri. Dan ada kata kerja lain yang ini haben and sein ya sebagai kata kerja bantu. Kalau kita perhatikan sein bisa berfungsi sebagai kata kerja bantu yang bisa berdiri sendiri. Ada 3 atau 4 ya. Yang pertama dia bisa mengatakan tentang ik ben tati. Saya adalah. Ik ben een moeder. Sebagai seorang ibu. Atau ik ben een dokter. Ik ben een profesor. Atau ik ben boos. Sifat marah. Ya. Atau misalnya ik ben aardig. Aardig itu apa? Friendly. Ya, aardig itu baik hati, friendly atau gimana. Jadi di sini dia sebagai kata kerja yang menerangkan. Tetapi kalau sebagai kata kerja bantu misalnya ik ben weggegaan. Saya pergi. Tapi itu kita belum perdalam ke situ ya. Karena itu yang sudah kita pelajari adalah kata kerja bentuknya hebben yang sering dipakai seperti ik heb 2 kinderen itu sebagai kata empunya, sedangkan yang kata kerja hebben yang mengatakan pekerjaan itu sudah dilakukan dengan kombinasi hebben dan ini. Yang ini ya. Onderwerp itu pokok kali onderwerp, werkwoord hebben dan past participle. Ik heb nasi goreng gegeten, gemaakt of gekocht. Sejauh itu masih ingat atau ada yang mau bertanya silakan. Enggak? Oke, kalau tidak ada, saya mau bertanya sekarang siapa yang mau berlatih untuk membuat kalimat sederhana atau dengan kalimat memakai kata kerja bantu. Saya akan sediakan slide untuk bisa saya buat. Tunggu ya, saya buat ini dulu. Latihan aja ya bagi yang mau ya. Nanti jangan pada kabur kalau disuruh katanya. Takut enggak? Hah? Loh, kok cancel? Tunggu. Kok kabur dia? Bukannya malah dia yang kabur. Tunggu. Grogi juga nih saya nih. Oke, ini yang harus saya bikin. Oke, nih silahkan. Kita bareng buat kalimat apa aja. Siapa yang mau? Bahasa Indonesianya aja dulu. Mande Yurna, nomor 1 tadi ya? Iya. Siapa aja? Kalimat, ya, silahkan. kalimat apa? Apa aja? Sesuka hatimu. Oh gitu. Saya yang tulis. Ik drink a coffee. The coffee ya? Ik drink Coffee. kopi harus pakai En melk. kopi Ye. kopi kopi bisa di sini sebutan melk. Ya, Boleh. melk. Boleh. Itu apakah kata kerjanya yang apa ini drink ini kata kerja yang bagaimana Maria Yuna? Yang berubah-ubah.
Ya, Yang satu. Betul. Apalagi? Oh, maksudnya? Ya, ada dia memang berubah. Maksudnya apakah jenisnya yang mana ini? Oh, yang pertama tadi. Ya, Yang ya. ah, yang nggak Nggak, bukan sop kecap. bukan berubah juga. Betul juga. Ada satu lagi. yang bisa berdiri sendiri. Nah, itu Oh iya, dia yang bisa bisa berdiri berdiri sendiri ya. sendiri. Bisa berdiri sendiri. Jadi ini di sini kita memakai kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa kolom kedua dan ketiga dan keempat pun sudah sah, sudah bisa Nggak berarti kelihatan ya. kok. Begitu. Kenapa? Nggak kelihatan? Oke. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba? Nomor 2. Ya, silakan Marius. Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesianya Ya. dulu. Ya. Bolehkah saya meminjam uangmu? Oke. Kira-kira gimana? Mag ik, Ya. mag ik, eh, mag ik Ya. duit, mag ik. Meminjam apa? Mag Pinjam. ik. Je geld. Mag ik Ja. je geld Ja. lenen? Mag Mag ik ik je je duit. duit? Ya, geld di sini apa di Yes. belakangnya? Di belakangnya pinjam lenen. Ya. Lenen. Dan kata tanya. Jadi di sini mag ik, bolehkah saya je geld uang kamu lenen? Uang kamu. Ya, di sini je-nya di sini kepunyaan kamu, uang kamu, bukan kamu sebagai pokok kalimatnya. Mag ik je Mag geld ik. lenen? Bagus, Mandejus. Bagus. Ya, jadi Ya. boleh seperti itu ya, pakai kata kerja bantu. Yang lain silakan. Saya telah menengok teman sakit yang Oh, sakit. jadi gimana? Ik heb Nengok apa? zieke. Eh, Bezoek Ja, ya. mijn zieke. bezoeken. Bukan Bezoeken. bezoeken. Mijn zieke vriend of vriendin. Friend, teman. Apa di sini? Bezoeken. Bezoeken. Bezocht. Bezocht. Dia berubah dia. Ya, yang Ya. berubah. Jadi Bezoek. besok ini Bezoek. Ya, bezocht en bezochte ya. Jadi sini bagus ya. Contohnya Mbak Barti ya ini ya. ya Iya, Mbak Ik Bati. heb, ya ik heb tadi udah bagus tapi ininya, tapi kan salah ini, tapi nggak apa-apa. ya Tapi minimal sudah tahu cara penggunaannya bahwa ini adalah kata kerja yang sudah. Ik heb een zieke vriend bezocht. Atau kalau misalnya kalau dia perempuan, vriend atau vriendin. Ya, laki-laki vriend, vriendin. Atau misalnya kalau kenalan, kennis. Ik heb een zieke kennis, tapi nggak bisa biasanya vriend atau vriendin. Atau family, ya. Familie. Oke, siapa lagi yang mau? Nomor 3. Nomor Bahasa 5. Indonesianya aja. Mas, Yang belum. kamu Ya. Ik wil. Ik wil naar Makassar vliegen. Ik wil naar. Naar Makassar vliegen. Oke, bagus. Makassar. Makassar. Vliegen. Vliegen. Bagus ya. Di sini vliegen berarti terbang ya. Terbang. Oke. Terbang. Ik wil, bagus. Jadi kita sudah bisa membuat kalimat sederhana, apakah itu kalimat tanya, dengan cukup memakai teori yang telah kita pelajari. Jadi latihanlah sebanyak mungkin dengan kalimat seperti ini. Kita buat bareng-bareng. Siapa lagi? Kalimat bahasa Indonesia dulu. Ada lagi yang mau? Siapa aja yang hadir? Oh. Bapak Malikul ada mau? Siapa yang mau aja silakan. Iya. Silakan. Saya Bu, Ya. saya membeli baju kemarin. Oke. Ik, Ya. Mana dia? Ik. Kok ya? Apa sih? Kopen. Mau yang mana? Ya oke. Masa lampau itu ya kita ada dua bentuknya ya. Tunggu ya. Kalau dia bentuknya memakai yang simple past,
ik kocht ik kocht gisteren Oh, een Een mooie Kleed. jurk. Jurk, kleed of jurk. Ja, jurk. jurk. Mooie jurk. Jurk is de ya Anton ya? De mooie jurk ya. Ya. Ik kocht gisteren een mooie jurk. Nah, tetapi kalau ini kan simple pastnya ini dia berubah ya. Tetapi kalau kita ingin memakai yang past, misalnya ik heb Ik heb een mooie jurk gekocht. Ja, ik heb gekocht. gisteren een mooie jurk gekocht. kok gisteren bukan ik heb gisteren ini tidak berubah een mooie Een mooie jurk jurk. gekocht. Gekocht. Karena ini berubah ya. oh, Kopen, kocht, gekocht. Jadi ada dua cara untuk menentukan membuat kalimat yang past tense. Satu dia simple past, ya. Terus ada juga yang past perfect. Ya. Paham ya? Ya, masih. Dan kalau di sini ada gisteren, ini teorinya kita bisa gisteren. Bagaimana, ada yang tahu? Have ye. Tunggu, gisteren kocht ik. Kocht ye. Kocht ik een mooie jurk. Koch. Oh, Ya, karena ini yang ketiga ini gisteren ya, ini dari sini nih dia berubah ke depan. Ya, ini bentuknya apa namanya? Inversi. Inversi. Jadi kalau bentuk kalimat biasa, ik heb gisteren een mooie jurk gekocht. Gisteren kocht ik een mooie jurk. Tapi di sini gisteren, bagaimana gisteren? Bagaimana di sini kan? Had ik. Heb ik. Had ik. Oh, had ik jadi. Boleh juga heb ik boleh juga. Heb ik het ik een mooie gisteren heb jurk. Tidak berubah ya. gekocht. Di sini bedanya yang ini hanya past, simple past, ya, hanya satu kata kerjanya dibuat lampau, dan ini pakai kata kerja yang sudah lampau. Ada lagi, silakan. Ada yang mau latihan lagi? Ya, silakan. Besok saya mau menghadiri My Family Yara. Oh, besok itu apa? Besok tuh apa ya Pak itu? Morgen. Morgen ga ik naar een verjaardag. Atau morgen ga ik naar een verjaardag. Cukup. Kepada morgen ga ik naar een verjaardag. Besok saya akan pergi ke tempat ulang tahun. Tapi kalau Bapak tadi bilang pengen apa? Saudara? Saudara dekat family. Morgen ga ik naar een familie, dan tulisannya die jarig is. Jadi sebagai keterangan di belakangnya. Morgen ga ik naar een familie die jarig is. Besok saya akan pergi ke saudara yang berulang tahun. Jadi dia sebagai keseluruhan, sebagai keterangan ya Pak ya. Coba baca Pak. Morgen ga ik naar een family die jarig is. Ya. Jadi ini anak kalimat di sini ya. Pokok kalimatnya di sini ini sudah merupakan kalimat majemuk ya.
Kalimat utamanya adalah morgen ga ik. Pergi kemana? Naar een verjaardag. Jarig itu ulang tahun. Naar een verjaardag is. Ya, jadi ini ada kalimat. Ada lagi yang mau mencoba? Kita latihan aja, teori sudah cukup ya. Kita sekarang mencoba mempraktekkan kalimat yang sederhana supaya teori yang kita pelajari itu bisa waktu. Ini bukan yang ini. Insert table. Dan saya sarankan untuk berlatih sendiri dengan kalimat sederhana dan memakai tabel ini ya. Loh, kok cancel lagi? Allahu Akbar. Tunggu ya. Ya. Ada lagi yang mau atau udah bosan berlatih? Atau ada yang mau bertanya? Atau kita lihat lagi itu lagu tadi, bagaimana? Ya, boleh. Boleh ya? Oke. Sambil kita tadi udah membahas kalimatnya, sambil dilihat-lihat mana tadi kalimat yang sudah kita bahas, apa yang kita bisa ambil dari situ ya. Dan kalau bisa, kalau mau nanti boleh bertanya. Sekali lagi saya putar ya. Ja. Schattige jurkjes voor de kleinste voor maar €3,99 in plaats van €5,99 per stuk. Nu bij Taco Fashion. Wat ik het leukste aan de opleiding vind is de balans tussen de theorie en de praktijk. Waarbij je vaardigheden ontwikkelt. Denk hierbij aan coachen. Je wilde graag je eigen weg gaan, maar laat dat dan dezelfde weg zijn die ik ga. Ik wijs de weg langs elke valkuil, ik droog je tranen na een huilbui, reken maar. Ik heb je al 1, ik heb je al 2, ik heb je al 100.000 keer gevraagd me mee te nemen op je reizen. Jij en ik, mag ik met je mee? Mag ik met je samen vechten, samen praten, samen delen? Mag ik met je mee? Samen lachen, samen huilen, samen leven. Vroeg of laat kom jij erachter. Eén is maar alleen, de nachten zijn zo koud. Zo koud. Laat mij de nacht komen verwarmen. Je vindt de warmte in mijn armen. Reken al 2, ik heb je al 100.000 keer gevraagd me mee te nemen op je reizen. Jij en ik, mag ik met je mee? Mag ik met je samen vechten, samen praten, samen delen? Mag ik met je mee? Samen huilen, samen leven. Je wilt op eigen benen staan. Je wilt er helemaal voor gaan. Je neemt het heft in eigen handen. Maar laat dat dan door mij veranderen. Want 2 weten meer dan 1. En je redt het nooit alleen. We kunnen dit toch eens proberen. Saya stop dulu di sini. Kita lihat ini tadi saya nggak tulis kalimat berikutnya. Di sini disebutkan want, 2 weten meer dan 1. Artinya want itu oleh sebab karena 2 yang mengetahui
Lebih dari satu, maksudnya kalau 2 orang itu lebih bisa melihat daripada 1 orang ya. En je redt het nooit alleen. Je redt atau redden itu apa ya? Kalau bahasa kalau redden itu menyelamatkan. Yang artinya di sini kamu tidak akan bisa selamat kalau sendiri. Maksudnya dalam keadaan ya kamu tidak bisa mengatasinya sendiri. Istilah kira-kira begitu ya. Kata kerjanya dari redden. Redden kalau ada orang yang jatuh hampir masuk sungai, ada seorang yang menyelamatkan dia, maksudnya hij redt de jongen. Jadi menyelamatkan, redden itu tindakan yang akan melindungi seseorang dari keburukan atau dari kemalangan. Redden. Apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa tuh? Pokoknya menolong yang orangnya di sini gitu. Tapi di sini artinya kalau kamu sendiri kamu tidak akan tertolong, maksudnya gitu. Tidak akan, ya begitulah ya, kalau duaan itu kamu bisa dilindungi maksudnya. We kunnen dit toch eens proberen. Kata kerjanya apa di sini? Kunnen. Kunnen adalah kata kerja bantu. Bagaimana kalau kata kerja bantu? Harus diapain? Ya. Harus dilengkapi dengan proberen. Proberen. Jadi kita bisa mencobanya ya. Jadi di sini harus ya dipenuhi dengan kata kerja bantu, kata kerja infinitif. Kunnen proberen. Mag ik met je mee? Oke ya, lanjut ya. Jij en ik, mag ik met je mee? Mag ik met je samen zijn? Mag ik met je mee? Samen praten, samen delen, mag ik met je mee? Mag ik met je samen lachen, samen huilen, samen leven? Sekarang kita udah bisa jelas ya melihat ininya ya, karena melihat kembali. Nah, tadi saya berjanji ingin menjelaskan tentang kata kerja yang terdiri dari beberapa komponen. Misalnya ini kata kerjanya, tunggu saya buat ini dulu ya. Oke. Kata kerja yang memakai preposisi meelopen, uit eten, op voorkomen, schoonmaken, achterkomen tadi ya, achterkomen. Satu lagi inpakken. Ya, ini kita coba lihat. Meelopen artinya jalan bareng, ikut bareng. Kalau kita buat kalimat di sini, ik loop met je mee. Ya, besar. Saya jalan bareng dia. Ya. Tuh, saya gedein dulu ya, biar agak sedikit. Oke ya. Kalau eten, keluar makan itu ya? Iya. Vanavond gaan wij. Nah, uit eten. Kalau ini di sini karena dia gaan ada kata kerja bantunya, kita akan. Makanya uit etennya
dia harus infinitif. Tetapi kalau kalimatnya, kalau kalimatnya kita pecah, misalnya yang lain ya, misalnya di sini tunggu ini dihapus dulu lah, yang kuningnya. Ikha, kok masih kuning aja, nggak mau aku kuning. Nempel Bu. Masih dihapus. Masih Susah. kuning. Bentar. Ikha, gimana? Ikha. Tunggu. Ini ya. Tunggu, ini kok Vanokten? Bukan yang ini. Bukan. Itu di atas. Iya. Kita pindahin ya. Ngaco ini Ibu Guru. Sabar Bu, sabar. Iya sabar ibunya. Baik kan out eten. Kalau ini saya ilangin ini So ikha van af ikha out eten. Ikha van af nee masih ikha juga. Ik eet. Vanavond uit. Ik eet vanavond uit. Ya, jadi uit eten. Etennya di sini dulu aja belakang. Kalau ini, yang ini kan Vanavond gaan wij uit eten. Iya. Vanavondnya di bawah tuh, vanavond. Vanochtend. Oh gitu, iya vanavond. Iya, tulisnya ke bawah. Vanavond itu. Itu mah Vano. Vanavond. Vanavond gaan wij uit eten. Bentar ya, sabar ya. Ini mau di ini harus di situ. Kamu jangan ikut-ikutan latah sana. Iya. So, vanavond gaan wij uit eten. Ya? Vanochtend atau vanavond itu Bu? Vanochtend. Tunggu. Vanochtend. Vanavond nanti malam itu kita akan makan. Yang mana Van? Oh ya. Makan malam. Tulisan Vanavond. Vanavond. Gaan wij uit eten. Ik eet vanavond uit. Di sini ininya ini. Paham nggak yang saya terangkan? Ya Bu. Jika kata kerjanya terdiri dari dua komponen, yang salah satunya adalah kata depan, maka yang dipakai sebagai kata predikatnya adalah kata kerjanya dulu. Di sini, di sana voorkomen itu apa ya? Voorkomen itu mendatang. Bukan. Voorkomen itu kalau ada mau kecelakaan tapi kita bersedia untuk menghindari. Menghindari. Misalnya atau misalnya ik breng mijn paraplu apa itu paraplu? Payung maksudnya. Om te voorkomen salah ya voorkom. Nee, ik breng mijn melindungi ya artinya melindungi tapi saya voorkom. Je moet voorzichtig zijn kita lupakan aja ini, saya agak sedikit ini aja gampang. Schoonmaken ada terdiri dari dua kata. Schoon itu bersih. Schoon itu bersih. Kata sifat. Maken itu kata kerja. Jadi kalau kita membuat ini menjadi kata kerja schoonmaken ya. Dari kata kerja ditambah dengan kata sifat schoonmaken. Maken itu membuat, schoon itu bersih, jadi membersihkan. Bagaimana? Ik maak mijn room, mijn kamer schoon. Kamer, ya. Schoonmaken. Ik maak mijn kamer schoon. Nee, schoonmakennya nggak boleh karena makan. Jadi ini yang ini ya kita pakai adalah sebagai kata kerjanya dulu.
Terus yang schoonnya di belakang. Ik maak mijn kamer schoon. Jadi saya kalau bahasa Indonesia, saya membersihkan kamar saya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia juga sama, bersih itu kan kata sifat atau kata keadaan. Jadi di Indonesia kannya membersihkan dapat awalan nggak bisa saya bersih kamar, nggak boleh toh. Jadi harus ada awalan untuk menjadikan kalimat aktif. Jadi ini kalimat kata ini terdiri dari dua komponen, yang satunya kata sifat dan satunya kata kerja, membuat kata kerja yang berarti baru yang ada sangkut pautnya dengan kata yang disebutkan. Schoon maken, membersihkan. Di dalam bahasa Indonesia bersih tidak bisa berdiri sendiri. Boleh bersih dalam keadaan sifat. Oh, rumah itu bersih, sifat, keadaan, tetapi bukan kata kerja. Apabila diinginkan jadi kata kerja, membersihkan. Ya kan? Membersihkan objek, membersihkan rumah gitu. Jadi sama. Jadi kata kerja itu bisa diimbuh keterangan sifat gimana. Achterkomen. Nah, tadi achterkomen seperti ini. Ik kom achter. Ik kom achter. Artinya ik kom achter apa ya? Saya datang apa ya? Bukan, saya kalau ada orang yang berbohong, terus kemudian saya ikom achter, ketahuan gitu. Ikom achter. Dat je liegt tegen mij. Dat je liegt tegen mij. Saya kamu ketahuan loh, kamu ketahuan dan kamu bohong kepada saya. Ikom achter. Jadi datangnya belakangan, jadi artinya ketahuan. Ikom achter dat je liegt tegen mij. Akhirnya ya, kom achter itu ya pada akhirnya ya. Pada akhirnya saya mendapatkan atau menemukan kamu berbohong kepada saya. Nah, ini inpakken, itu kata preposisinya masuk ke dalam. Ya. Pakken itu apa? Kalau kita membungkus sesuatu, Masukin ke koper gitu packing, ya. packing, ya. Jadi packing. Ik pak mijn kleid mijn koper. in mijn koper. Ik pak mijn koper in. Oh. Kalau misalnya ik pak mijn baju koper uit. Koper out. Itu. Kalau baju itu bukan pakken tapi dragen. Dragen. Enggak cocok. Ik pak mijn koffer in, ik pak mijn koffer uit. Pada dasarnya jadi kata kerja ini adalah kata kerja yang dikombinasikan antara dua komponen. Apabila kata kerja ini dipisahkan, harus kata kerjanya dulu. Seperti ini, jadi ik pak mijn koffer in memasukkan ik pak mijn koffer uit. Ya. Uitmaken. Satu lagi ya, saya uitmaken itu ada dua artinya. Uitmaken. Uitmaken bisa mengatakan bahwa relasinya diputuskan. Ik maak mijn relasi met hem uit. Jadi aku putusin dia gitu. Ik maak mijn relasi met hem uit. Jadi ini marknya di sini. Oh, tar. Uitnya di belakang. Kira-kira itu paham nggak yang saya terangkan? Bagi yang mereka yang kemarin tidak hadir, yang minggu lalu. Ada yang bertanyakan sejauh ini? Tapi kalau ada kata kerja bantu, itu jadi kembali ke stam ya, ke infinitif. Maksudnya gimana? Coba sebut contoh dalam kalimatnya, Mbak. Ini yang di atas itu kan ada vanavond dan weeten. Ya, betul. Ya. Jadi kan ini ada kata kerja ya, betul. Jadi vanavond kan wij uit eten. Karena di sini apa? Dipotong. Tidak di apa? Tidak dipotong jadinya. Tidak, karena kan di sini ada ini kata kerja bantu, kata kerja bantu. Kalau kata kerja bantu selalu harus infinitif. Harus lengkap ya. Ya, infinitif. Betul, betul sekali. Oke. Lagi ada yang bertanya lagi?
Jadi Tidak ada? misalnya kayak ini, Ya. misalnya son makan gitu kan. Jadi kalau Schoon misal maken. son makan itu misalnya kan ini ikmak, berarti maksudnya misalnya kalau kalau apa berarti kan ini tukar-tukar ya mereka ya. Ya kalau jij tetap, Iya. kalau jij tetap. Jadi jij Ya. maakt, jij Jij maakt, maakt. wij maken gitu ya. Tetap itu. Ya. Wij. Ya. Wij maakt. Jadi itu tetap harus dipakai. Itu stam Pak, plus T untuk nggak siapa. apa-apa. Kenapa? Jadi itu tetap Kalau dipakai. hey, dia Hij kan maakt. hey Hij maakt. Hij Hij maakt met maakt. kamer schut. Hij maakt zijn kamer. Jadi gini ya, kalau ini saya ubah. Jij maakt jouw kamer schoon. Ini aja. Jij maakt je kamer schoon. Schoon. Je maakt je kamer schoon. Schoon. Jij, je. Tanpa. Kalau misalnya ik, Kok nggak mijn. dipotong? Karena ini udah ada kata kerjanya makan di sini. Di sini adalah apa namanya? Bukan kata kerja di sini. Jij maakt membuat kata kerjanya Kamer maken. Makan. Jij maakt membuat apa? Ya kamer schoon, kamar kamu yang dibersihkan. Je maakt je kamer schoon. Ik maak mijn, di sini juga harusnya anak kartu. Karena di sini dia juga berfungsi sebagai kata kerja bantu. Kecuali kalau saya Iya. sebutkan yang ini, misalnya ik maak, harusnya ik maak mijn kamer. Oh, aku maksudnya ik schoonmaken, tetap harus ik maak mijn kamer schoon. Maakt schoon. Karena ini schoonmaken. Apa ada saya salah tulis di sini? Tunggu. Mijn kamer. Ik maak mijn kamer Ya, schoon schoon. makan. Schoon. Berarti kamar sonnya itu digabung kan? Kalau tadi kan dipisah jadi bingung. Ya. Gitu. Ya jadi Karena ini ada kata kerja sudah. ya Karena jadi ini kan kamar son itu skonnya itu digabung kan jadinya bukan kamar terus skon gitu bukan begitu Nih, kan? bukan. Karena ini kata kerjanya schoonmaken. Schoon makan. Tunggu ini saya salah di sini. Ik maak mijn kamer schoon. Sorry, ini harus terpisah karena di sini kata kerjanya kan ini. Mak, ya. Saya jadi agak sedikit ini terganggu konsentrasi. Ini sama ini dipisah. Bisa, ya. Ya, sepaham ya? Ya. Karena kata kerja schoonmaken ini harus dipisah. Ik Ya. maak mijn kamer schoon. Jij maakt, salah ini juga. Je kamer schoon. Harus begitu di sini. Karena ini bersatu dengan yang itu. Paham nggak sekarang? Misalnya orang ketiga, dia laki-laki membersihkan kamar saya. Hij maakt mijn kamer schoon. Bisa. Mijn Ja, kamer schoon. Hij mijn. maakt, Hij hij maakt, Hij maakt hij maakt mijn kamer, mijn Mijn kamer. Tunggu. Ya, bisa. Schoon. Hij maakt. Kamu Mijn misalnya kamer. hij maakt mijn kamer Kamer schoon. Bisa. Jadi ini kita lihat. Dia kan laki-laki ini. Ya. Saya ini dulu pusing saya lihat. Nah, hij maakt mijn kamer schoon. Jadi bisa aja maksudnya yang membersihkan itu adalah orang lain. Pembantu misalnya laki-laki. Hij maakt mijn kamer schoon. Dia yang membersihkan kamar saya boleh. Siapa saja boleh. Asal kata kerjanya seperti ini ditulisnya. Kamar schoon. Ya? Bisa. Jij Tadi maakt je ada- kamer. Kenapa? Tanya tadi, Mevrouw menuliskan gabung itu kenapa? Salah. Salah.
Oh, Salah. Salah yang keliru. Yang jadi yang salah. betul terpisah ini ya. Iya, karena kata kerjanya schoonmaken. Saya tadi sedikit out konsentrasi. Jadi schoonmaken kata kerjanya. Jadi ik maak mijn kamer schoon. Bisa aja di sini misalnya jij maak je kamer schoon dia ya, tapi hij maakt mijn kamer schoon. Jadi ini orang laki-laki yang mengerjakan kamar saya. Misalnya mungkin pembantunya laki-laki Laki-laki ya. ya, tetapi kata kerjanya dipisah. Ini kata kerjanya harus putih, tapi gimana nih? Jadi paham nggak sejauh itu? Jadi dipisahkan. Kalau jamak Bu Tati, wij makan. Ya, Makan. wij maken Our- onze kamer schoon. Di Wij sini. Tunggu ya. Our Wij maken Makan. onze kamer schoon. Schoon. Karena di sini Mereka. Kamar mereka. mereka ya, ini susah saya ngilangin yang hijaunya ini. Tunggu. Udah hilang nggak nih? mereka. Ntar ya, sabar ya. Oh, putih ini tuh. Nggak mau dia, lagi ngadat. Jadi wij maken onze kamer schoon. Jadi di sini kami. Untuk kami adalah onze. Yuli, kalau untuk Yuli kami makan Yuli tetap Yuli. Kalau Yuli. Pilih no kalau Yuli kamu kan? Kamu. Tunggu ini. Yuli mereka. No color. Tuh. Kami. Nah, no color. Kami dan mereka beda ya? Beda. Ini onze kamar kami. Kalau misalnya kamar dia Yuli, maka Yuli kamar. Yuli kebetulan Yuli juga itunya. Makan. Nanti gini ya, saya akan kasih daftar baru aja yang gampang. Ini saya pernah membahas sekilas. Astagfirullahaladzim. Bukan itu. Insert blank. Oke. Yang mana ya? Yang ini ya. Gitu. Kalau kamu punya mijn. Jij. Punya ini jou. Atau je. Bisa. Ya, je. Hij. Itu. Zijn. Kalau zij. Oh sorry. Di bawah. Zij. Haar. Perempuan. Haar. Kalau wij. Ada ons. Ada onze. Nah itu nanti saya pernah bahas, tapi kalau di sini Yuli juga, di sini Yuli. Kalau di bawah ada satu lagi. Kurang ya. Taruh di bawah sini aja. Di bawahnya aja ya, boleh ya. Bawahnya sini. Di sini zij. Saya lupa. Zij di sini. Astagfirullah. Zij. That is hun. Zij atau ze, hun. Nanti ini kita bahas lagi minggu depan ya. Nah, yang ini kok hun. Zij. Nah, kalau yang ini wij itu ada dua, ons of onze. Bagaimana caranya? Misalnya the car, the auto. Karena kata kerjanya pakai the, jadi onze auto. Kalau het huis, ini jadi ons huis. Itu bedanya. Kalau the burden untuk mereka, jadi mana dia nih? Ya ini wij. Jadi on the auto, kalau misalnya the auto.
kalau misalnya the apa ya, the kinderen, onze kinderen. Tetapi kalau het huis, ons huis tidak ada e, itu memerlukan keterangan outlet yang tersendiri. Ya, kita ini aja, saya pernah menerangkan ini pada tahun lalu kalau nggak salah, pada pelajaran tahun lalu itu sudah saya bahas. Tetapi untuk sekarang karena belum sampai ke situ ya, ini kita ulangi lagi bagi yang sudah, tapi bagi yang belum untuk sekedar dipelajari juga, diketahui. Tetapi pada prinsipnya kalau kita tidak tahu secara detail tentang gramatikarnya, kita bisa melihat dari jalan ceritanya. Karena pada niveau seperti ini kita tidak usah memperdalam soal gramatika yang pelik itu ya. Karena tujuannya hanya untuk bisa berkomunikasi. Kecuali nanti kalau ini baru niveau A1, niveau A1 itu niveau SD, A2 itu niveau SMP, B1 itu niveau SMA itu udah udah jelimet banget gitu, udah harus bisa baca koran, harus bisa nulis surat gitu ya. Tapi suatu saat juga kalau ada yang berminat, misalnya saya ingin bagaimana caranya untuk menulis email atau menulis berita gitu, kita bisa bahas. Tapi harus buat pekerjaan rumah dulu gitu. Dasar. Hah? Kenapa? Iya, harus punya dasarnya dulu. Harus punya dasar dulu. Jadi ini adalah dasarnya untuk membuat kalimat ke situ. Jadi yang penting kita buat. Dan kalau ada yang berminat, misalnya saya ingin membuat misalnya kalimat, bikin dulu, nanti saya perbaiki apa betul apa salah gitu, kita bahas gitu loh. Soalnya kalau saya membuat aja kan nggak akan pernah belajar gitu. Kalau dihafalkan kan kayak gini nggak begitu mempan. Pertanyaan saya, apakah sejauh ini sudah dipahami yang kita pelajari sejauh ini? Jadi minggu depan kita bikin kalimat yang ini, Bu Tati. Tunggu, depan 27 terakhir ya? 27 itu minggu terakhir ya? Ya, kita pergunakan untuk kelas yang agak sedikit ini. Yang setiap Selasa terakhir bulan kita pakai yang agak sedikit ini ya, grammarnya ya. Boleh membuat membuat kalimat. Kalau ada yang mau, atau enggak kita ambil contoh dari mana gitu, cara bagaimana membuat email kayak gitu ya, coba kita paham bagaimana caranya. Setuju enggak bagi yang gelombang pertama? Ya, Bu. Pertama kan Bu. udah Uji bandel. Ya, Bandel. ya. Kenapa? Kalau gelombang pertama kan udah bandel. Ya. Jadi gelombang pertama boleh membuat, gelombang kedua juga bisa ikut lihat ya sampai jauh di mana gitu, nggak apa-apa. Jadi ini terbuka untuk siapa saja. Tetapi mungkin temanya agak sedikit ini. Jadi kita nanti saya berikan contoh beberapa contoh membuat email apakah gimana, bisa lihat atau menceritakan tentang diri sendiri seperti pernah saya lakukan. Saya ini saya punya anak sekian ya. Cerita tentang diri sendiri supaya apa? Teori yang sudah kita dapat bisa kita praktekkan gitu loh. Maksud saya. Ya? Sejauh itu ada yang mau ditanyakan? Jelas apa? Saya minta feedback. Feedbacknya jelas ya? Jelas ya? Jadi ya, kenapa? Mesti diulang-ulang ya, Bu. Iya, mesti diulang-ulang karena belajar bahasa Belanda itu nggak ada yang instan ya. Bahasa Belanda, belajar bahasa itu tidak ada yang instan, kecuali kalau bahasanya yang misalnya, bahasa Indonesia juga susah bagi orang asing untuk belajar. Kalau saya ajarkan murid saya yang orang Belanda, dibilang saya sedang menidurkan anak saya. Orang itu ditiduri oleh apa bedanya, dia nggak ngerti gitu loh. Jadi dia juga ya kan, kalau kita kan menidurkan dan ditiduri kayak gitu otomatis kan. Saya pindah, saya memindahkan, ada objeknya, itu nggak ngerti juga dia. Saya juga ngajar 9 tahun bahasa Belanda ya, mereka bahasa Indonesia. Dia juga bilang katanya Indonesia susah. Tapi kalau dia belajar yang betul,
bahasa Indonesia yang disempurnakan ya pusing juga. Tapi kalau bahasa Indonesia ngobrol di jalanan kayak gitu dia bisa aja ikutan. Tapi kalau bahasa yang betul bahasa Indonesia yang baik dan benar. bahasa iya Baik yang dan benar. ya, agak sulit bagi mereka. Tapi saya juga heran banyak loh orang-orang Indo yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Karena apa? Karena mereka ingin mempelajari dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kita juga jangan kalah ya dengan mereka. Kita juga bisa asal kita menyediakan Follow waktu. the rule. Follow the rule ya, oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan mungkin yang melihat melalui YouTube, melalui Radio Gebu Minang, sponsor kita yang setia. Terima kasih kepada Uda Asbi yang selalu mendampingi acara kami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sebelum saya lupa, saya ingatkan bahwa pelajaran ini adalah pelajaran bahasa Belanda basis yang berjalan hampir 2 tahun. Acara-acara sebelumnya bisa diikuti bagi yang belum memahami, sudah ada kurang lebih 30 siaran yang telah disampaikan di Radio Gebu Minang channel di YouTube-nya. Jadi silahkan lihat, kalau pelajaran ini masih belum difahami, lihat kembali tayangannya, pahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dames en heren, tot zover. Groeten uit Nederland voor jullie. En ik groet u om lekker strak te slapen, wel te rusten. Ik zie jullie weer volgende dinsdag. Goedenavond en tot ziens. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel mevrouw. Dank u wel.